Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Pakai setiap kami lebih dan lebih lagi Tuhan, selalu untuk menyenangkan Engkau Yesus. Tibalah saatnya kami mau duduk diam, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami sudah siap untuk mendengarkannya Tuhan. Urapi seorang hamba-Mu yang Kau utus Tuhan untuk membentangkan firman-Mu, agar supaya Bapa dia dapat berkata-kata bukan kehendak dia yang jadi, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Berfirmanlah kepada kami semua, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita. Saya lihat di dalam layar TV yang tertulis di depan.
di dalam Markus 10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu memperhatikan. Dengan judul perikop, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho, dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengar di bawah itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, sesuai yang kita renungkan saat ini, ya, kita sudah dengar cerita tentang bagaimana Yesus menyembuhkan, apalagi tentang Bartimeus, orang buta yang Tuhan sembuhkan di Yerikho. Kekasih-kasih Tuhan, salah satu contoh sebagai tema kita hari ini adalah kita penghambat atau pendorong. Kita menjadi penghambat atau pendorong itu beda-beda tipis. Pengkritik atau pemberi nasihat. Bapak Ibu pasti tahu namanya tanaman pohon bonsai. Pohon bonsai itu sengaja dihambat pertumbuhannya supaya kelihatan bagus. Dihambat pertumbuhannya supaya kelihatan cantik. Dihambat pertumbuhannya supaya semakin tua, semakin berusia pohon tersebut, semakin kelihatan mahal. Kelihatan luar biasa. Benar Bapak Ibu? Ya. Kalau kita buat pohon bonsai itu memang pertumbuhannya sengaja dibuat seperti itu, supaya dia memang kerdil seperti itu dan bisa berkembang lagi. Tapi kalau kita lihat pertumbuhannya dihambat sampai begitu supaya dia bisa kelihatan lebih bagus, supaya dia lebih kelihatan indah. Bapak Ibu kasih. Ya. Terkadang kita bisa lihat Bapak Ibu, dalam kehidupan kita bisa melihat bahwa kadang-kadang kita juga bisa seperti pohon bonsai tersebut. Pohon bonsai dihambat pertumbuhannya, dan kita juga dihambat pertumbuhan rohaninya. Kalau secara kita lihat dengan kasat mata, setiap manusia semakin berumur, semakin berusia, semakin beda pohon bonsai. Semakin layu, semakin tidak semangat, semakin sudah tidak dihargai. Waktu muda energi, dia dihargai orang. Setelah umur sudah berusia, butuh pertolongan Tuhan untuk dituntun dia berjalan. Benar? Dulu energi, sekarang pegang tongkat, mau kemana? Butuh pertolongan di sekelilingnya. Tapi kalau kita lihat pohon bonsai, dihambat pertumbuhannya, tapi ketika semakin tua, semakin indah, semakin mahal. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita sama seperti pohon bonsai ini Bapak Ibu. Tanpa kita sadari kita menghambat pertumbuhan di sekeliling kita, keluarga kita. Kalau saya katakan kemarin itu ada dua. Kalau di tempat saya orang beribadah, biasanya kan di sana kan pakai lonceng. Kalau kita di rumah itu biasanya dengar lonceng, ting, oh sudah mulai, oh sudah siap berarti sudah berjalan.
pergi. Ya. Tapi kalau sudah sampai di sana itu memang di luar sebelum masuk dalam itu kayak pasar malam. Maksudnya kayak pasar begini. Udah masuk memang berisi masing-masing ngomong ya, di luar keluar. Padahal itu datang kepada Tuhan. Kalau di sana itu ya beda. Makanya kalau di sana itu, di kampung itu nggak ada orang yang pergi ibadah mau pakai sandal atau pakai kaos, pasti kemeja rapi semua. Benar nggak? Benar pasti. Datang ke gereja rapi benar. Karena saya juga kayak kalau di sana itu pergi ke gereja pasti rapi, walaupun nggak tugas karena memang sudah kebiasaan di sana, pakai kebaya lah macam-macam. Tapi kalau udah sampai di sana, sudah di dalam itu sudah mulai ngomong macam-macam. Yang para pria laki-laki sebelum mulai ke depan, sebelum mulai ibadah, ke warung tua dulu, setekuk dulu, merokok, lalu masuk. Jadi ketika firman sudah mulai disampaikan, boleh-boleh sedikit ngomong gue. Tapi datang lagi Bapak, seperti itu. Kalau sudah firman biasanya begitu, ya, sudah memulai begitu, pantat sudah mulai jamuran. Jadi mulai gatal, mau keluar gitu maksudnya. Cari alat mau ke toilet, sebelah. Sudah keluar sebelah, nggak masuk-masuk sampai selesai firman. Di sebelah apa? Merokok apa di situ. Nah, tapi di sini Bapak kita belajar dari Bartimeus. Di sini katakan ada kesetiaan dari Bartimeus. Ya. Dikatakan lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ya. Tiba di Yeriko dan ketika Yesus keluar, dikatakan Yesus keluar bersama-sama dengan muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis. Kalau di dalam Markus berkata di sini ketika Yesus keluar, maka Lukas berkata Yesus masuk. Dua versi yang berbeda. Tetapi sebenarnya tidak ada perbedaannya di situ. Karena dikatakan di sini kenapa ada dua itu? Markus berkata di sini ketika Yesus keluar dari Yeriko. Dia tidak katakan ketika Yesus masuk, tapi Lukas berkata ketika Yesus masuk. Nah, ketika Yesus masuk, Lukas katakan Bartimeus ada di situ. Oke. Ketika Markus berkata Tuhan Yesus keluar, Bartimeus tetap di situ. Kenapa dia tetap di situ? Ada kesetiaan. Tidak ada sekalipun dia melihat capek duduk, nggak jamuran dia. Nggak alergi dia. Kenapa? Satu hal dia katakan, dia mendengar bahwa Yesus datang ke orang Nazaret. Sekelilingnya orang di sini katakan murid-murid banyak orang. Yesus sudah Nazaret, tapi dia mengatakan, dia menunggu sampai Tuhan datang menyembuhkan dia, karena dia tahu yang dapat memberikan musik itu dalam dirinya adalah Yesus itu sendiri. Amin. Amin. Jadi kalau kita juga masih mending loh di sini. Ya. Mungkin kalau menit lain lah, kalau saya itu setengah jam sudah cukup supaya nggak jamuran pantatnya. Setengah jam cukup. Sebenarnya itu khotbah itu 45 menit normalnya. Jadi setengah jam sudah cukup lah. Ya. Selanjutnya setengah jam aja. Jadi kita jadi gereja 1 jam saja, iya kan? Yang penting kita ada yang kita dapat. Untuk apa kita melapali 2 jam nggak ada yang masuk ngantuk ya. Jadi yang pertama, Bartimeus ada kesetiaan di ayat 46, ayat 47. Ketika didengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, ya. Didengarnya Yesus orang Nazaret, dia tidak melihat. Ketika dia dengar dikatakan, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa Bartimeus minta berkata demikian? Karena yang kedua dikatakan adalah dia mengenal Tuhan itu. Dia mengenali Yesus itu.
Kalau dia tidak kenal, sekalipun dia tidak melihat, tidak mungkin dia setia menunggu sampai di situ untuk dia disembuhkan. Benar? Karena dia yakin bahwa itu adalah bukti kesembuhan dari dia, maka dia sadar, setia, dia mengenali. Orang berkata, Yesus di sekelilingnya mengetahui bahwa mereka mengetahui Yesus itu dari orang Nazaret. Tapi lain dari Bartimeus. Dia katakan orang Nazaret, Yesus anak Daud. Berarti mengenal. Dia memahami. Kalau Bapak Ibu datang di sini ketemu orang, tiba-tiba ngobrol, minta bantu kepada Bapak Ibu tidak mengenalnya, apakah membantu dia? Belum memahami dia, belum kenal dia, baru ngomong situ. Lalu tiba-tiba tolong bantu saya. Begini, saya pun maka begini. Mau? Mau Bapak Ibu? Kan belum paham tuh. Masalahnya dulu apa, benar apa enggak? Tapi karena dia sudah tahu, kita tahu, mengenal lebih dalam orang yang kita bantu, kita berani. Oh, aku tahu orang ini. Oh, aku ngerti. Jadi di sini kita lihat kekasih-kasih Tuhan, bahwa Bartimeus mengenali Tuhan lebih dalam. Oke. Bukti kesembuhan Bartimeus yang pertama karena dia setia. Ketika Yesus masuk sampai keluar, dia menunggu Tuhan Yesus. Yang kedua, ayat 47, dia mengenali siapa yang dia butuhkan itu. Dia tahu. Yang ketiga, ayat 48. Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, banyak orang di situ termasuk murid-murid Tuhan Yesus yang selalu bersama dia. Pastinya, kalau kita pun lihat film-film gitu, pastinya kan ketika Tuhan Yesus dikerumuni orang-orang, kan murid-muridnya yang akan selalu menjaga dia. Lain oke, ketika Bartimeus datang, ketika dia datang berkeru, "Anak Daud, kasihanilah aku," maka disuruh, "Wah, diam. Kuniku miskin, anak haram, gak benar." Karena itu memang orang yang pakai jubah seperti itu dibedakan Bapak Ibu zaman itu. Kalau ini orang seperti ini, entah orang ini gampu, orang ini pengemis, ada dia punya jubah. Jadi setiap hari yang dia rasakan ketika keteguran itu bisa-bisa membuat dia down. Benar? Tapi dikatakan di sini kita lihat Bapak Ibu, walaupun ditegur dikatakan, walaupun ditegur, tapi Bartimeus tidak menghiraukan teguran itu. Bahkan dikatakan dia semakin keras memanggil Tuhan Yesus. Dia tidak peduli dia dibilang pengemis. Semakin keras dia ditahan, ditegur, dia semakin datang kepada Tuhan. Dia tetap berusaha karena yang dia yakini, dia sudah menanti setia, maka kesetiaannya itu dia tidak akan sia-siakan. Sekalipun ada penghalang, dia katakan kesembuhanku itu, apapun itu, aku akan tetap menunggu. Amin. Kadang-kadang gini, kita ini jadi bisa penghalang, bisa pendorong. Kadang kalau ada orang yang mau ibadah, kadang-kadang kita menghalangi. Contoh-contoh lah, itu gak banyak terjadi jual seperti itu. Mungkin kita menghalangi dalam berbeda-beda kan. Kalau ada orang masuk, cuma camping bajunya masuk, pasti mata tertuju kepada orang tersebut. Gila itu. Padahal dia datang kepada Tuhan. Sama seperti ini dari Bartimeus. Oh, kami ini orang seorang anak. Kalau dikatakan anak orang cemar, tidak berguna. Lah ketika datang kepada Tuhan, pasti dia lain. Oh, ini tidak orang ini kok. Dia ngerti, ada gunanya. Masih aja moto. Tapi lihat murid-murid. Mereka setiap hari melihat kasih Tuhan. Oke. Mereka setiap hari belajar cinta kasih Tuhan. Setiap hari Tuhan mengajari mereka untuk menolong sesama, mengasihi sesama. Tetapi pada prakteknya mereka melakukan hal yang tidak wajar. Apakah selamanya juga para pelayan itu benar? Tidak.
Makanya minggu kemarin saya sudah katakan setiap karakter pribadi orang. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, meskipun sudah dimarahi, meskipun sudah dilarang, tapi dikatakan di sini Bartimeus tetap teguh. Coba kalau dia ini pendendam, coba kalau dia ini orang cepat tersinggung, apakah ada kesembuhan? Tidak ada. Coba kalau dia ini orang yang cepat putus asa, ada kesembuhan? Tidak ada. Coba kalau dia itu seorang pendendam, ada kesehatan? Ada kesembuhan? Tidak ada. Ketika dia ditegur, difitnah, dihina, dia gak mau, pun dia pusing. Aku kok datang pada Tuhan, bukan kamu. Coba kalau dia dendam, wah kamu ini jangan kesini, kamu ini kesini. Waduh, gak usah lagi, kono. Batal dong. Kalau dia putus batal, dia gak mau datang. Udah capek, sampai panas mentah kebutuhan Yesus hanya gara-gara omongan orang. Tidak jadi sembuh, tidak jadi datang berkat itu. Hanya gara-gara sentilan omongan orang. Benar enggak? Coba kalau dia dengar omongan orang-orang di sekitarnya, saya yakin dan percaya Bartimeus tidak akan sembuh, dia akan pergi. Tapi karena dia tidak putus asa, dia sudah setia menunggu Tuhan, tetap dia datang. Maka di dalam hal itulah karena dia imani percaya, dikatakan tergeraklah hati Yesus. Ayat 49 dikatakan, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Karena dia tidak jenguk memanggil Tuhan, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Coba kalau hal seperti itu, Bapak. Makanya kalau dia dengar omelan orang, dia sampaikan sesuatu yang tidak benar, maka nggak ada dia dapat berkat. Ketika dia tidak melihat lalu dia mendengarkan orang-orang, dia kan tidak melihat omong kosong itu penyembuhan itu. Tapi dia nggak mau, dia harus buktikan sendiri. Sekalipun dia tidak melihat, hanya mendengar, dia ingin buktikan sendiri. Nah, di dalam kehidupan kita malah terjadi sebaliknya. Seperti contoh saya katakan siang tadi. Ada tetangga kita lagi sakit. Atau mungkin ada orang di seberang sana, belum meletakkan di kono lo. Kenapa? Itu sama sepeda motor itu. Cuman enggak apa-apa sih. Cuman pleset-pleset aja, luka-luka. Dia mendengar, dia melihat, lalu dia nyampaikan kepada tetangganya. Itu loh, depan rumah tadi itu ada orang tabrakan. Terus ya kok, ya enggak apa sih. Cuma biasa aja katanya keseleo, paling bincang-bincang sendiri, kebanyakan makan kacang atau apa. Lalu orang ini sudah mendengar, dia belum melihat kejadiannya. Ini perempuan, tapi tidak semua. Ini contoh bagi perempuan. Dia tidak melihatnya, cuma dia mendengar. Lalu dia sampaikan ke tetangganya sebelah. Nggak tahu karena mungkin memang dia tahu orangnya memang musuhnya atau ada sakit hati atau gimana, atau memang nggak kenal sama sekali. Lalu dia menyampaikan, wes dengar tak? Apa? Kulo depan lihat nu, opo? Wes lihat, wes kulo apa? Tabrakan. Ya opo? Mobil sama sepeda motor. Wes uangnya opo mate? Ya itu beda. Padahal dia belum melihat, hanya mendengar tadi yang ngomong bilang keseleo. Karena saya ngomong, opo mate. Tapi tidak semua perempuan begitu. Kalau laki-laki, yang pasti-pasti aja. Iya Pak Jun ya, saya pasti-pasti aja. Tapi juga tidak semua. Kalau laki-laki juga. Kalau depan apa? Sepeda motor tabrakan atau ya apa? Ya salah apa-apa.
seleo aja. Sampaikan. Tuh, oh iya tak? Oh no, kita lihat depan tak? Iya ada. Oh. Lalu dia sampaikan, tuh lo di depan katanya ada yang tabrakan, tapi nggak apa-apa. Wis lihat dulu, tapi dengar. Kalau dia kepastiannya kita ke depan, ada lagi seperti memang ingin melihat sendiri, sama seperti Bartimeus. Tapi ada juga lelaki beda-beda tipis juga ada. Tabrakan di depan itu loh, yo. Opo keseleo, itu loh keseleo depan. Terus dia sampaikan ke temannya sebelah. Wes dengar orang apa? Gua tabrakan sepeda motor dengan mobilnya kecemplung, terus mau nenate. Dua-dua sepeda motor dengan mobil. Itu ada juga seperti itu. Jadi sama, intinya kemarin saya ngomongin dengan karakter. Tapi kadang-kadang gini loh, kita lihat Bartimeus ini, sekalipun omongan orang lain masuk apapun itu menghina, mengata-ngatai, mengatakan apapun, tetapi sekalipun dia tidak melihat, dia ingin melihat sendiri kenyataan itu. Dia percaya dengan imannya. Aku tahu aku setia, aku mendengar dan aku akan datang. Karena aku tahu itulah penyembuhku. Amin. Itu Bapak Ibu. Sudah waktunya belum? Oh, masih belum. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayatnya yang ke-50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ketika dikatakan tadi ayat 49, Yesus memanggil dia, maka mereka memanggil orang buta itu, lalu katakan, kuatkan hati, berdirilah, ia memanggil engkau. Ketika Tuhan datang memanggil dia, dipanggillah Bartimeus ini, dia berhadapan-hadapan muka dengan Tuhan. Ketika dia mendengar Tuhan memanggil engkau, ayo, kuatkan hatimu, persiapkan hatimu, mampukan engkau. Ayo, kamu pasti bisa. Apa yang dilakukan Bartimeus? Menanggalkan jubahnya. Menanggalkan jubahnya. Dia datang kepada Tuhan memperoleh kesembuhan, berkat itu dia harus menanggalkan jubahnya. Artinya dia harus meninggalkan masa lalunya. Dia harus meninggalkan kecewaannya. Dia harus meninggalkan kebenciannya, dendamnya, amarahnya, cemoohan dari orang-orang. Harus, kalau tidak akan ada kesembuhan. Benar? Dia harus melepaskan itu. Ketika Tuhan memanggil dia melepaskan jubahnya. Dia melepaskan hidup dari kekotoran dirinya. Dia melepaskan hidup luka dari masa lalunya. Ya. Akhirnya ada kesembuhan. Jadi apa yang membuat Bartimeus sembuh? Pertama, 46 kesetiaan. Ayat 47, dia mengenali Tuhan itu lebih dalam. Ayat 48, tetap tekun sekalipun dihambat. Ada kerja keras, ada ketekunan di dalam dirinya. Yang keempat, meninggalkan masa lalunya, meninggalkan setiap apa yang menjadi penghalang dalam dirinya untuk bisa mendapatkan kesembuhan, untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Harus ditinggalkan semuanya, karena itu yang akan menjadi penghalang. Kalau Bapak Ibu selama hidup Bapak Ibu, mungkin saudara Bapak Ibu ya difitnah setiap hari, dibilang miskin, dibilang ini gak becus, gak gini, setiap hari dendam, bencina, orang cemooh setiap hari. Yang kita lakukan semuanya salah. Kita melakukan yang benar, dibilang salah. Kita lihat Bapak Ibu Bartimeus. Kadang-kadang dalam hidup kita ini, karena aku contoh ya, saya ini dengan Pak Andi, tatap mata saya Pak Andi, saya dengan Pak Andi, Pak Andi namanya. Karena kebencian saya kepada Pak Andi, ya. Lalu apapun yang dia lakukan, ya, selalu salah di mata saya.
sekalipun itu benar. Yakin? Dia ngomong sama Pak John aja, contohnya, dia ngomong-ngomong misi-misi di belakang. Saya itu sudah menduga-duga. Ya benar, karena kebencian itu. Ini ngecek ngomong-ngomong di pasti yang dalam waktu itu. Omongan dalam hatinya begitu. Padahal sebenarnya mudah. Malah Pak Andi bilang, Pak Medi itu baik. Saya ngaku beda loh Bapak Ibu. Benar enggak? Karena sudah tentang begitu, apa yang dia lakukan pun segala macam. Nggak ada yang benar. Tapi Bartimeus, sekalipun itu tidak ada menganggap orang benar, selalu menghalangi dan menolak dia, dia tetap datang kepada Tuhan. Yang terakhir, apa yang hendak aku perbuat bagimu? Itu kata Tuhan. Lalu Tuhan berkata pada kita saat ini, Bu Yani, Pak Andi, Bu Feli, apa yang Tuhan hendak berbuat bagimu? Apa? Sama seperti Bartimeus. Apa yang Tuhan ingin berbuat bagi kita? Diri kita yang tahu. Tetapi ketika Tuhan itu memperbuat itu, mari kita ingat langkah yang dialami Bartimeus. Ya. Langkah yang dialami Bartimeus. Ketika Tuhan mengatakan apa yang hendak kuperbuat bagimu, maka ketika Tuhan berkata demikian, Tuhan, aku mau setia. Tuhan, aku mau mengenali Engkau lebih dalam. Tuhan, aku mau tekun, aku mau kerja keras. Aku tetap teguh, tidak akan ada hambatan dalam diri saya. Saya menjadi pendorong, bukan jadi penghambat bagi orang lain. Saya menjadi berkat, bukan jadi kutuk bagi orang lain. Yang keempat, Tuhan, saya meninggalkan masa lalu saya, meninggalkan ubah saya ini. Saya datang. Ini saya. Saya mau diubahkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan.